Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak berdua mohon izin untuk bisa kenalan nama dan jabatan panjenengan dalam Lazismu daerah Banjarnegara. Monggo. Nama saya Heru Wiharso, jabatan saya dalam Lazismu Banjarnegara adalah sebagai Ketua Badan Pengurus. Yeah. Nama saya Khairul Anwar, alhamdulillah diamanai sebagai manajer eksekutif Lazismu Banjarnegara. Yeah. Ini terpampang tulisan Rakerda Rapat Kerja Daerah Lazismu Banjarnegara. Akan berlangsung kapan, di mana? Akan berlangsung pada tanggal 23 Desember tahun 2023, tepatnya hari Sabtu, yang akan diselenggarakan di Gedung Pusdamu Banjarnegara. Yang diundang siapa saja? Seluruh kantor layanan Lazismu se-Banjarnegara beserta utusan dari perwakilan pimpinan Sabang Muhammadiyah se-Banjarnegara, dan undangan khusus kami mengundang ada pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan daerah Asia, kemudian ada Rumah Sakit PKU, kemudian Majelis Dikdasmen dan Paudasmen dari Asia. Alhamdulillah nanti akan ada kolaborasi dan sinergi bersama, kesepakatan untuk melakukan sinergi program bersama. Selain itu juga dihadiri dari Badan Pengurus Wilayah Jawa Tengah yang insya Allah juga akan hadir memberikan materi untuk penguatan kantor layanan di Kabupaten Banjarnegara. Agenda Rakerda Lazismu kali ini apa saja, Pak? Agendanya adalah kita yang pertama tentunya dalam rangka untuk memperkuat antara KL dan juga Lazismu daerah Banjarnegara, dan tentunya agar ada sinergi bersama dengan majelis dan lembaga yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Banjarnegara. KL itu apa, Pak? KL adalah kantor layanan Lazismu Banjarnegara yang mana itu di bawah langsung oleh Lazismu daerah Banjarnegara. Yang bertempat mungkin di ranting-ranting begitu, Ya, atau betul, di yang bertempat bisa di ranting, bisa di cabang. Oh gitu. Oke. Kemudian kegiatan-kegiatan Lazismu selama ini apa saja? Kegiatannya banyak, Pak. Ini kebetulan ada beberapa pilar program, di antaranya salah satunya ada pilar kesehatan. Ini kami sudah memiliki 24 layanan armada. Ada juga di pilar pendidikan, ada beasiswa, ada beasiswa, kemudian biaya keringanan. MA Muhammadiyah Sigaluh. Sosial kita ada bagi sembako, ada sekolah. Yang selanjutnya MTS Muhammadiyah Sigaluh. KP Aisyah Duren Sawit. Untuk kegiatan sosial kemarin ketika Banjarnegara dilanda kekeringan, adakah peran khusus dari Lazismu? Ada, Pak, ya. Jadi tentunya Lazismu bersama dengan MDMC dan juga relawan-relawan yang lain, Pokam juga memberikan support dan juga kegiatannya untuk memberikan layanan kepada para warga masyarakat yang terkena daripada dampak bencana kekeringan. Lazismu ini singkatan apa ya, Pak? Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah. Ya. Apakah layanannya khusus untuk warga Muhammadiyah atau yang di luar Muhammadiyah bisa mendapatkan layanan kemanusiaan? Tentunya kita melayani semua kalangan, tidak terkhusus hanya untuk warga Muhammadiyah saja, tetapi semua kalangan insya Allah kita akan layani, karena kita lembaga yang sifatnya juga lembaga kemanusiaan juga, sehingga sebagai bentuk ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, tentunya kita akan melayani semuanya. Di dalam layanan kemanusiaan, misalnya ngurus orang sakit, orang kecelakaan, orang meninggal, prosedur untuk bisa bantuan menggunakan mobil Lazismu itu bagaimana? Cukup memberikan informasi terkait kebutuhan
ke nomor kontak kantor saja. Insya Allah nanti akan admin akan menindaklanjuti kebutuhan layanan seperti apa, kapan, kemudian menggunakan armada apa. Selama ini kegiatan Lazismu sangat mulia, sangat banyak, sangat kompleks. Bagaimana panjenengan itu membangun sinergitas dengan pihak mana saja sampai begitu canggih, merata, dan sepertinya siap 24 jam itu. Kerjasamanya dengan pihak mana saja? Alhamdulillah banyak beberapa pihak yang memang terlibat. Selain dari internal kita, yakni antara Lazismu daerah dan juga kantor layanan yang saling sinergi. Di luar itu kami kerjasama dengan RSPKU, kemudian ada IGABA, dan juga ada lembaga dakwah atau majelis dakwah juga, dan masih banyak yang lain yang mana kami ucapkan terima kasih juga atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh kepada Lazismu. Adakah petugas relawan khusus yang tersebar di kecamatan atau ranting atau titik tertentu, Mas? Ya, di setiap kantor layanan masing-masing kantor sudah ada tim relawan tim relawan masing-masing untuk jemput bola atau menghimpun dana yang ada di masyarakat. Orang bilang kan jerbasuki mawa beo gitu ya, untuk sejahtera, untuk sukses suatu program atau kegiatan perlu ada biaya atau anggaran. Nah, begitu kompleksnya yang dilakukan oleh Lazismu tentu memakan dana yang sangat banyak ini. Sumber dananya itu dari mana saja? Iya, kalau sumber dananya tentunya karena kita adalah lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, tentunya ya kita menghimpun amal-amal baik, amal soleh dari para warga Muhammadiyah khususnya maupun warga pada umumnya, masyarakat pada umumnya, untuk melaksanakan menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Lazismu. Demikian. Teknis pengumpulan atau penggalangan dana itu bagaimana? Yang pertama bisa langsung menuju ke kantor Lazismu daerah Banjarnegara di Jalan Pemuda 83 Banjarnegara, atau bisa menghubungi kantor layanan terdekat. Kemudian kalau memang tidak memungkinkan bisa menghubungi kontak person kami, kontak di kantor. Insya Allah nanti akan ada petugas yang akan bersilaturahmi ke rumah yang bersangkutan. Apa saja yang dilakukan Lazismu untuk merekrut calon donatur tetap atau donatur musiman? Yang pertama jelas diawali dengan silaturahmi kepada para calon donatur untuk saling berkenalan, kemudian saling memberikan informasi terkait dengan kegiatan Lazismu. Kemudian jika ada kesepakatan, keselarasan, keinginan dari donatur ingin menginfakkan atau mensedekahkan sebagian hartanya, kemudian kami menindaklanjuti sesuai dengan keinginan para donatur tersebut. Sudahkah pernah direncanakan atau dicoba menggalang kemitraan dengan BUMN, BUMD, para pengusaha atau dermawan, tokoh-tokoh baik di dalam Banjarnegara maupun di luar Banjarnegara? Untuk di dalam Banjarnegara sudah beberapa pengusaha yang memang memiliki komitmen untuk menginfakkan atau menzakatkan sebagian hartanya melalui Lazismu, dan tentu di setiap level sampai ke pusat Lazismu juga sudah bersinergi dengan pemerintah, baik itu BUMN ataupun menteri-menteri yang terkait dengan Lazismu. Misal di Banjarnegara ada anak bangsa yang punya kecerdasan atau keterampilan atau bakat luar biasa, tetapi punya kendala dalam pendanaan, dalam pendidikan. Apa yang bisa dibantu dari Lazismu? Ya, tentunya kami juga mempunyai program yang salah satunya adalah
program pilar pendidikan, itu tentunya kita juga menyediakan beasiswa Pak untuk mahasiswa-mahasiswa maupun pelajar-pelajar yang kesulitan dalam ekonomi untuk kita bantu pendidikannya, terutama misalnya untuk SPP maupun untuk living cost-nya. Nah, begitu banyaknya kegiatan Layismu dan dana yang diperlukan, apa harapan panjenengan berdua kepada masyarakat luas umumnya dan pada pemerintah daerah khususnya? Harapan kami tentunya semoga Layismu bisa menjadi lembaga amil zakat infak sodakoh yang dipercaya oleh masyarakat Banjarnegara pada khususnya dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, agar kiranya lebih banyak kiprah yang bisa kami persembahkan, layanan yang bisa kami persembahkan kepada masyarakat Banjarnegara khususnya dan juga kepada masyarakat umum. Demikian Pak. Mas Hairul, adakah harapan tertentu? Harapannya mari kita saling support dalam kebaikan, khususnya di lembaga filantropi. Syukur-syukur kita bisa saling bersinergi, tidak hanya di sektor sosial, tapi juga di sektor keagamaan maupun kemanusiaan, dan tidak hanya di lembaga ormas, tapi juga di pemerintahan, kemudian di hal yang lain juga, supaya jangkauan kebaikan ini semakin luas tersampaikan kepada masyarakat. Secara legal hukum, bolehkah Layismu mempunyai semacam usaha dalam rangka memupuk dan pengembangan modal? Misal Layismu membeli warung atau toko, kemudian di situ menjadi salah satu sumber penghasilan. Kita memiliki pilar ekonomi Pak, di mana salah satu programnya adalah pemberian modal. Nah, harapannya ketika itu berlangsung, yang tadinya sebagai mustahik atau penerima manfaat, kemudian itu bisa berkembang, yang mana statusnya yang awalnya mustahik bisa menjadi muzaki. Artinya pola yang seperti itu yang memang idealnya kami lakukan. Artinya memberikan kesempatan kepada para warga, kepada para penerima manfaat untuk mengembangkan usaha-usaha produktifnya. Setelah berkembang, harapannya dana juga semakin besar dan bisa berkontribusi lagi untuk menginfakkan, menzakatkan di lembaga amil zakat yang terpercaya. Itu berarti bantuan perorangan ya. Yang kami maksud adalah Layismu secara lembaga boleh nggak punya semacam toko atau warung atau apalah sebagai salah satu sumber pemupukan dan pengembangan modal atau biaya operasional. Kalau secara aturan dibolehkan, karena memang tidak ada aturan yang melarang itu. Cuma untuk menjaga supaya tidak terjadi banyak pembicaraan, idealnya memang kita tidak membuka secara mandiri, walaupun sebenarnya itu diperbolehkan. Tetapi mungkin juga ada seseorang atau instansi atau ormas mewakafkan sebuah usaha, usaha pertanian, apa usaha industri atau usaha perdagangan untuk dikelola langsung oleh Layismu, berarti itu bisa Mas? Sangat bisa Pak, nanti sangat bisa untuk dikelola, kemudian nanti kita komunikasikan, kita kerjasamakan terkait dengan skema pengelolaan hingga skema hasil dari usaha yang telah dikelola tersebut. Baik, dalam rangka memperjelas sinergi, kerjasama, komunikasi, koordinasi, mungkin masyarakat luas perlu tahu di mana kantor Layismu Kabupaten Banjarnegara. Lokasi kantor Layismu daerah Banjarnegara tepat di jantung kota Banjarnegara, Jalan Pemuda nomor 83 atau
barat alun-alun sekitar 50 meter. Terakhir, untuk calon peserta Rakerda yang akan mulai besok, apa harapan dan pesan-pesan khusus untuk mereka yang akan hadir? Ya, untuk para peserta Rakerda besok tentunya kami berpesan agar kiranya bisa menghadiri dan mengikuti rapat kerja daerah ini dengan seksama dan juga dengan antusias, penuh dengan semangat. Ya, tentunya karena kita akan merencanakan daripada kegiatan-kegiatan kita, target-target kita di tahun 2024 agar bisa tercapai segala apa yang kita rencanakan di tahun 2024. Dan tentunya harapannya adalah bahwa KL ini akan menjadi semakin kuat, dan ketika KL kuat maka Lazismu daerah Banjarnegara pun secara otomatis akan menjadi menguat. Terima kasih. Barangkali yang terakhir, apa prinsip atau moto dari Lazis kok nampaknya semakin hari semakin kokoh, semakin berkembang? Prinsipnya selalu ikhlas untuk beraktivitas dan selalu semangat dalam melakukan program. Selamat Rakerda Pak Heru dan Pak Khairul. Semoga acara Rakerda Lazismu daerah Banjarnegara besok hari tanggal berapa? 23 sehari ya. Semoga sukses lahir batin dunia akhirat, penuh berkah dan rahmah Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reporter Wiwin Purwosetiono.